Dianjurkan untuk memperbanyak doa, zikir. Di antaranya adalah man nazala manzilan thumma qala. Maka ketika dia berada di suatu tempat, berada di suatu daerah, di rumah, kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini salah satu doa yang sangat baik. Ketika kita berada di suatu daerah, suatu tempat, maka yang dibaca itu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini pendek saja, tapi doa ini luar biasa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe our channel Ustadz Hasbullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu tanda cinta Allah kepada kita, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk sampai di waktu-waktu yang baik dan juga di tempat-tempat yang baik. Bulan Zulhijjah ini bulan yang baik karena masuk kategori bulan haram. Di bulan haram dalam Islam ini ada 4: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Maka kita walaupun sudah lewat 10 awal Zulhijjah yang sangat istimewa, tetapi secara umum Zulhijjah ini masuk kategori bulan haram. Maka tetap kita istiqomah dalam ketaatan dan juga dalam kebaikan sampai akhir hayat kita. Karena ibadah itu sesungguhnya adalah kewajiban kita selagi masih hidup. Hanya saja dengan adanya waktu-waktu yang istimewa ini menambah motivasi kita, menambah semangat kita. Begitu juga dengan adanya tempat-tempat yang baik, menambah motivasi, menambah semangat. Makanya sekarang yang berada di Mekah, di tanah haram, itu semangatnya luar biasa. Ibadahnya sangat bersemangat. Bahkan saking semangatnya tidak terasa badannya lelah. Pas pulang nanti baru sakit. Ada juga seperti itu. Kenapa? Karena motivasi tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu yang mulia. Ada waktu-waktu yang dimuliakan. Ada tempat yang dimuliakan. Itu diantara tujuannya adalah sebagai motivasi bagi kita untuk meningkatkan amal-amal kebaikan. Nah, hanya saja Bapak Ibu, untuk amal soleh ini itu kita tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan tempat. Intinya tetap berbuat baik kapan saja dan di mana saja. Makanya doa kita adalah agar selalu diberikan kekuatan untuk menambah iman, menambah kebaikan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami. A'inna ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa mengingat kepadamu. Wa syukrika, dan untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan ibadah kami semakin menjadi lebih baik. Itu doa kita sepanjang masa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Tema itu adalah halal haram dalam atau perkara yang berkaitan dengan safar, dengan perjalanan, yang mana kita sudah sampai
tentang beberapa hal yang dianjurkan bagi orang yang akan melakukan safar dan juga dalam perjalanan. Nah, berikutnya Bapak Ibu adalah di dalam safar ini, sebagaimana kita sebutkan bahwa disunnahkan bagi yang ingin safar itu memperbanyak doa. Makanya ketika naik kendaraan kita dianjurkan untuk berdoa. Begitu juga di perjalanan, di mana di sini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Daud, bahkan juga Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." 3 bentuk doa yang mustajab. Nah, di sini tentu bukan hanya 3 ini, tapi banyak. Cuman di sini disebutkan 3. Maka bisa dikatakan bahwa di antara 3 di antara doa yang mustajab. Salasu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna, tidak ada keraguan. Jadi kata Nabi, 3 doa yang mustajab, tidak ada keraguan, tidak ragu lagi. Tapi tentu syarat dan ketentuan berlaku. Ya, walaupun di sini disebutkan tidak ada keraguan, tapi kalau tidak sesuai ketentuan juga tidak dikabulkan. Yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Maka hati-hati kalau kita menzalimi orang, doa orang itu terkabul. Sempat dia mendoakan yang tidak-tidak, bahaya kita. Ini bahaya menzalimi orang. Wa da'watul musafiri, dakwanya orang yang sedang musafir. Ini tadi. Jadi salah satu doa yang mustajab itu adalah da'watul musafir. Makanya pembahasan sebelumnya bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Umar bin Khattab minta izin kepada Nabi untuk pergi umrah, maka Nabi minta doa kepada Umar bin Khattab. Sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam minta doa kepada Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Umar bin Khattab akan melakukan safar, akan melakukan perjalanan. Di mana doa orang yang musafir itu salah satu doa yang mustajab. Maka ketika musafir perbanyak doa-doa, banyak doa, banyak zikir. Jangan perbanyak nyanyi-nyanyi. Ini orang musafir nih, nyanyi, habis nyanyi tidur, habis tidur nyanyi lagi, habis nyanyi tidur lagi, habis tidur nyanyi lagi, nyanyi tidur. Jadi kurang bermanfaat. Yes, kalau nyanyi-nyanyi refreshing tentu boleh, tidak ada masalah. Tapi yang diperbanyak itu adalah berzikir, berdoa. Jadi musafir, karena doanya orang musafir adalah termasuk doa yang mustajab. Kemudian juga wa da'watul walidi ala waladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Jadi juga salah satu doa yang mustajab di sini disebutkan bahwa
da'watul walidi ala waladihi, doa orang tua kepada anak, apalagi ibu kepada anaknya. Maka ada istilah doa ibu sepanjang jalan. Sepanjang jalan atau sepanjang hayat? Doa ibu sepanjang hayat mestinya kan. Kalau cuma sepanjang jalan, habis jalan tuh. Habis doa. Kecuali kalau maksudnya jalan tuh ya jalan perjalanan hidup di dunia. Jadi selagi dia hidup maka dia mendoakan anaknya. Jadi doa orang tua ini kepada anak luar biasa. Maka oleh karena itu orang tua tidak boleh sembarangan berucap hal-hal buruk untuk anaknya. Kelakuannya kelakuan kau ni macam monyet, misalnya itu. Nanti macam monyet betulan kelakuannya. Karena doa orang tua, kadang-kadang ucapan itu adalah doa. Jadi dalam kondisi marah pun, dalam kondisi kesal, kalau bisa tetap mengucapkan yang baik-baik. Kenapa? Karena khawatir dalam kondisi kita marah, apa yang kita ucapkan itu menjadi doa dan justru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada doa-doa tertentu yang mana kita dianjurkan ketika berada di suatu tempat. Ketika berada di suatu tempat, terkhusus ketika kita sudah sampai ke tujuan misalnya. Jadi ketika kita sampai suatu daerah, maka di situ kita dianjurkan untuk memperbanyak doa juga. Misalnya idza ra'a qaryatan yuridu dukhulaha aw la yuridu. Melewati suatu kampung, melihat suatu kampung yang mana di situ itu tempat menjadi tujuannya. Jadi menjadi tujuannya atau melewati saja, melewati kampung, melewati daerah, maka di situ dianjurkan untuk membaca Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi wa khairi ma jama'ta fiha. Ya Allah, aku memohon kebaikan dari tempat ini. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari kebaikan kampung ini. Kalau melewati atau bertujuan ke tempat itu. Wa a'udzu bika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Jadi kita minta kebaikan dan berlindung dari keburukan. Karena terkadang dalam satu daerah itu ya ada, jadi mana-mana ya ada baik ada buruknya gitu. Dimanapun selalu ada baik dan ada buruk. Begitu juga minta kebaikan daripada penduduknya. Wahabib ila ahliha, wahabibna ila ahliha, wahabib salihi ahliha ilaina, dan jadikan kami cinta kepada penduduknya dan mereka juga cinta kepada kami. Jadi intinya tuh menjadi baik, agar kita baik kepada mereka dan mereka juga baik kepada kita. Jadi itu diantara yang penting dalam safar. Karena terkadang penduduk suatu negeri itu kalau tidak ramah, ya menjadikan kita tidak nyaman, tidak betah. Apalagi masa di situ misalnya
kita berkunjung ke suatu tempat, habis itu kita makan bakso, setelah makan disuruh bayar 200.000. Berarti itu tidak baik. Udah temakan pula satu mangkok, habis itu dia bilang 200.000. Ini berarti kita sudah kena keburukan daripada orang yang berada di tempat itu. Maknanya kita kena tipu lah. Kena tipu. Jadi makanya kita selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penduduk suatu tempat atau penduduk suatu daerah itu ya bisa jadi bermacam-macam. Mungkin ada manusianya, mungkin ada jinnya juga. Intinya kita minta kebaikan dari semua yang berada di situ, termasuk jin-jinnya sekalian. Makanya kalau kita berada di suatu daerah, kita berlindung juga tuh dari keburukan jinnya. Makanya kita walaupun berada di suatu tempat yang sepi ini, tidak ada orangnya, kita masuk tetap kita dengan adab. Masuk hutan pun tetap dengan adab. Kenapa? Karena ada penghuninya. Ada jin mungkin, makhluk halusnya mungkin. Maka kita berlindung semua dari keburukan. Kalau kita pergi suatu daerah walaupun tidak ada orang, tetap kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Karena di situ bisa jadi ada jin, ada yang lain-lain dan lain sebagainya. Walaupun tidak terlihat oleh kita. Karena memang ya di antara sifat jin itu kan tidak terlihat oleh kita. Nah, tapi ada yang bisa melihat jin. Bisa. Kalau Allah izinkan kita melihat jin, nampak jin. Jadi kita berlindung dari keburukan daripada makhluk-makhluk yang ada di situ, termasuk keburukan makhluk binatang buasnya misalnya. Maka selalu memohon doa perlindungan. Begitu juga ketika sudah sampai di suatu daerah, maka di situ tentu juga dianjurkan untuk memperbanyak doa, zikir. Di antaranya adalah man nazala manzilan thumma qala. Maka ketika dia berada di suatu tempat, berada di suatu daerah, di rumah, kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini salah satu doa yang sangat baik. Ketika kita berada di suatu daerah, suatu tempat, maka yang dibaca itu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini pendek saja, tapi doa ini luar biasa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maknanya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari segala keburukan yang diciptakan, dari segala yang buruk-buruk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Min syarri, dari semua yang buruk-buruk. Ini umum nih, semua yang buruk-buruk. Mau manusia, mau makhluk halus, makhluk kasar, makhluk ringan, makhluk berat. Pokoknya semua yang buruk-buruk. Mau yang tampak tidak tampak, manusianya, hewannya, atau manusianya tapi kelakuannya kayak hewan. Pokoknya semua itu. Min syarri ma khalaq, dari segala yang buruk-buruk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau dia membaca itu, lam yadurru syai'un hatta yartahila min manzili
dzalik, maka siapa yang membaca tadi lam yadurruhu syai', maka tidak akan ada yang memudaratkannya. Jadi itu permohonan perlindungan tadi, siapa yang membaca itu di satu rumah, maka lam yadurruhu syai'un, tidak ada yang memudaratkannya. Hatta yartahila min manzilihi dzalik, tidak ada yang memudaratkannya di tempat itu sampai dia meninggalkan tempat itu. Itu luar biasa. Tentu tadi balik lagi ke tadi ya, bahwa syarat dan ketentuan berlaku. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Dalam doa itu kan harus ada keyakinan, harus yakin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita dianjurkan untuk mengambil ibrah dari setiap yang kita lewati, setiap yang kita lihat, mengambil pelajaran, ibrah. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Qul siru, maka katakanlah, berjalanlah di atas muka bumi. Qul siru, sir, berjalan di atas muka bumi. Siru, saro ya siru, berjalan. Makanya diperjalankan asra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanan Allah perjalankan. Kalau di ayat ini siru, berjalanlah. Kul siru fil ardi, berjalanlah di atas muka bumi. Jadi memang Bapak Ibu kita diperintahkan berjalan di atas muka bumi. Emangnya mau berjalan di mana kalau nggak di atas muka bumi? Di awan? Nggak bisa juga. Jadi memang kita berjalannya di atas muka bumi. Berjalan di atas air nggak bisa juga. Jadi memang kita berjalan di atas muka bumi. Maka kata Allah, berjalanlah di atas muka bumi. Dimaksudnya umum nih. Mau di atas tanah, di atas air, di awan, pakai pesawat, kan? Berjalanlah di atas muka bumi. Qul siru. Jadi memang diperintahkan untuk melakukan perjalanan yang di situ mengandung kebaikan. Bahkan ada perjalanan yang sangat dianjurkan, itu mengunjungi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashuddur rihal, jangan kuatkan angan-anganmu untuk mengunjungi suatu tempat melebihi daripada 3 tempat, yaitu adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu dari segi tempat. Tapi kalau dari segi, karena di situ ada orang yang kita sahabat silaturahim, tentu boleh saja. Saya pingin ke mana misalnya, pingin ke Perancis ya kan, pingin ke negara-negara. Kenapa? Misalnya di sana ada kawan, ada saudara, pingin silaturahim. Nah, tentu itu boleh-boleh saja. Baik, dianjurkan juga, karena silaturahim itu bagian daripada keutamaan. Nah, tapi kalau dilihat dari segi tempatnya, tidak ada tempat yang dianjurkan, sangat dianjurkan untuk dikunjungi melebihi daripada 3 tempat tadi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Kenapa? Kemuliaan tempat. Kemuliaan tempat. Salat di Masjidil Haram, 1 kali salat sama dengan 100.000 kali salat di masjid yang lain. Salat di Masjid Nabawi sama dengan 1 kali sholat sama dengan 1000 kali sholat di masjid yang lain. 1 kali sholat di Masjid Aqsa
sama dengan 500 kali sholat di tempat yang lain. Jadi kemuliaan tempatnya. Tapi kalaupun tidak tiga tempat itu, sairul masajid, masjid-masjid lah, masjid-masjid yang ada di atas muka bumi. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal biladi indallahi masajiduha. Sesungguhnya di antara tempat yang sangat dicintai oleh Allah di atas muka bumi ini, yaitu adalah masjidnya. Jadi kalaupun tidak Masjidil Haram, tidak Masjid Nabawi, tidak Masjidil Aqsa, paling tidak Masjid Rahmat, atau masjid-masjid yang ada di muka bumi ini. Nah, makanya meringankan langkah menuju masjid itu adalah sebuah kebaikan, karena masjid tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi. Jadi kita dianjurkan untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil faidah dari setiap tempat yang dikunjungi. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Perhatikan bagaimana Allah perlakukan orang-orang yang mendustakan. Makanya kan dianjurkan untuk kita mengunjungi situs-situs bersejarah untuk mengambil pelajaran. Mengunjungi misalnya melihat jasad Firaun, misalnya. Kemana tuh? Ke Mesir, jauh pula. Tapi itu tadi setelah udah pergi haji, udah pergi umroh, udah sholat di Masjidil Haram, itu boleh-boleh saja. Nah, kenapa? Karena kan kita mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan tuh jasad Fir'aun itu utuh. Wa kadzalika nunajjika bi badanikal yaum, kata Allah. Begitulah kami selamatkan jasadmu wahai Fir'aun. Wa kadzalika nunajjika bi badanikal yaum litakuna liman khalfaka ayah. Kami selamatkan jasadmu pada hari ini wahai Fir'aun, kata Allah. Litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi pelajaran bagi orang setelah. Coba bayangkan Bapak Ibu, Firaun itu mati di tengah laut, laut yang dalam, laut merah. Udah di tengah laut, lautnya dalam pula, tapi jasadnya utuh, tidak hilang. Kebesaran dan kekuasaan Allah. Tujuannya untuk apa? Mengambil pelajaran bahwa beginilah akhir perjalanan hidup orang yang merasa hebat, orang yang merasa sebagai Tuhan. Ternyata dia pada akhirnya terbujur juga. Inilah orangnya, inilah jasadnya. Pelajaran. Dia sampai mengaku sebagai Tuhan dan mengatakan bahwa wahazil anharu tajri min tahti, bahwa Sungai Nil ini mengalir di bawah kekuasaanku, dengan kesombongannya bahwa Sungai Nil ini mengalir di bawah kekuasaanku. Kenapa Sungai Nil? Karena Sungai Nil itu termasuk sungai yang terpanjang di dunia. Dan di situ, di sungai ini banyak orang menggantungkan hidupnya. Karena di padang pasir, Arab itu kan padang pasir, Afrika. Tapi di tepi-tepi sungai ini kemudian menjadi subur, airnya menjadi luar biasa, sehingga banyak orang menggantungkan ekonomi dengan Sungai Nil. Nah, tapi Fir'aun mengatakan apa? Hadhil anharu tajri min tahti, bahwa Sungai Nil ini mengalir di bawah kekuasaan, kesombongan.